Nggak bisa kita memaksa alam supaya eh, takluk kepada kita, atau kita mengeluh alam sudah mulai bosan pada kita. Yang bosan itu siapa? Jangan keliru mas, sama ini. Iya, Jangan Bang. kalau yang salah harus di sana. Jangan dong, kita juga kita salah nggak sih? Halo sobat bisnis, kita berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan berbincang tentang fenomena alam yang terjadi di Indonesia ya. Karena kita tahu Indonesia berada di Ring of Fire yang artinya banyak gunung api, terus juga banyak sesar-sesar dan juga patahan-patahan yang memungkinkan terjadinya gempa bumi di Indonesia. Untuk itu beberapa waktu lalu terjadi pula gempa bumi di wilayah Cianjur dan juga di Sukabumi. Nah, kita akan berbicara mengenai seberapa jauh mitigasi dari kebencanaan itu dan juga seberapa dalam pemahaman masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana untuk mengantisipasi ataupun untuk mencegah terjadinya banyak korban dari bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Mbah Rono yang sudah terhubung via online nih. Halo Mbah Rono, apa kabar Mbah? Baik, semoga rekan-rekan keluarga bisnis semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Iya Mbah, terkait dengan bencana gempa bumi yang terjadi di Cirebon beberapa waktu lalu dan juga di awal minggu kemarin juga gempa tersebut kembali terjadi dan juga dirasakan hingga Jakarta Mbah. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utama terjadinya gempa bumi itu sendiri sih Mbah untuk awal nih Mbah? Sebenarnya kita sering melupakan suatu kejadian-kejadian yang kadang-kadang justru membuat kita itu tidak pernah belajar dari kejadian-kejadian yang lalu, kemudian diproyeksikan menjadi suatu landasan melangkah yang lebih baik. Sebenarnya tahun 2006 saja ya, karena ada gempa bumi, kemudian letusan gunung api di Jogja ya, Ya, yang korbannya sangat masif sekali. Jogja hampir rata gitu, 5.000 orang lebih, termasuk dalam satu kategori tahun 2000 sampai 2011 di dunia ini ada 12 gempa bumi yang korbannya lebih dari 1.000. Pertama 2004 Aceh, 2005 Nias, 2006 di Jogja, terus 2009 di Padang. 2006 itu ada dua kejadian yang sangat luar biasa sebetulnya. Ya, gempa bumi dan letusan gunung Merapi di Yogyakarta. Kemudian 2006 ya, tsunami di Pangandaran. Masih tahun yang sama gitu kan. Terus kita bertanya lagi, kenapa sekarang banyak gempa? Ya Indonesia harus banyak gempa. Kalau ya, enggak ya enggak, bukan Indonesia gitu loh. Ya kan? Bukan Indonesia banget. Dan kita ini berada dalam suatu tatanan geologi yang unik ya, artinya langka ya, di mana kita berada dalam pertemuan tiga lempeng utama aktif dunia. Dari selatan Indonesia ini ada lempeng Samudra ya, sebut saja Indo-Australia yang bergerak ke arah selatan, kemudian lempeng Eurasia yang relatif stabil di mana ada pulau-pulau utama di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, kemudian dari timur mendesak ke arah barat ya kan, lempeng Pasifik. Itulah membuat patahan-patahan di selepas pantai yang menimbulkan tsunami di Aceh ya kan, kemudian di Nias ya kan, kemudian juga patahan di sebelah selatan Jawa yang menghasilkan tsunami tahun 92 di Pacitan, kemudian 2006 ada di mana di Pangandaran gitu kan. Dan gempa-gempa lainnya di darat terutama. Nah, di darat ini di Jawa Barat khususnya ini, kalau ditanya ini sekarang masyarakat Cianjur yang kena gempa mau relokasi kemana? Kalau relokasi Jawa Barat nggak usah lah, sama aja mau di Jawa Barat mau di mana lagi ya. Di situ daerah-daerah yang kalau nggak longsor ya kena gempa gitu loh kan. Ada sesar Cimandiri yang sekarang ya. banyak dipertanyakan yang Cianjur sesarnya Cimandiri atau enggak lah. Saya sebut aja uh, sesar kompleks Cimandiri lah. Di situ kan tidak segaris, mungkin karena garis lebih tipis itu mungkin lebih lebar gitu ya. Kemudian ada sesar Lembang, ada sesar apa Baribis dan sebagainya.
terpotong-potong habis di Jawa Barat ya. Dan di mana di situ ada sesar yang pusat gempa maupun tanah longsor maupun ada potensi apa eh, letusan gunung api, ya bahayanya itu. Orang-orang ada di situ karena memang daerahnya menjanjikan, seperti di Palu itu kan daerah yang banyak airnya sekali waktu itu. Iya. Ya peta kita kalau digoncang gempa itu bisa jadi bubur, ya kan, di atasnya. Sama dengan sekarang Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya itu kalau nggak longsor ya kena gempa bumi gitu, ya kan. Sama dengan di Jogja, ya kan, daerahnya Bantul dan sebagainya yang mudah diolah, banyak air dan sebagainya. Gunung api di Indonesia menghasilkan produk unggulan pertanian yang unik ya, seperti Sinabung ada jeruk Medan, di Merapi ada Salak Pondo dan sebagainya, di sekitar Malang karena di sana ada Semeru, kemudian ada Bromo dan sebagainya, ada apel Malang. Itu daerah-daerah subur. Gunung Gede, Salak itu puncak itu nggak ada itu kalau nggak ada Gunung Gede dan Gunung Salak gitu kan. Jadi wisatanya juga menjanjikan, daerah-daerah rawan tsunami yang landai pantainya gitu kan, gelombangnya tinggi dan sebagainya, menjadi tempat wisata. Oleh karena itu dekade-dekade terakhir ini jumlah korban jiwa yang paling banyak karena gempa bumi tsunami, karena hampir 140 juta jiwa di Indonesia ini berada di daerah rawan-rawan gempa bumi dan tsunami gitu. Maka tidak heran, ya kan? Nah, yang menjadi heran itu kalau saya ya, kenapa di Sukabumi dengan gempa 5,6 magnitudanya itu demikian masif korbannya gitu. Iya. Kan kita tahu lah, kita catat bahwa gempa bumi itu nggak membunuh. Kalau sampean ada di lapangan sepak bola atau di tengah sawah ada gempa, ya paling mungkin terjatuh dari itu terhuyung-huyung. Iya. Tapi kalau di dalam rumah-rumahnya ambruk, sampean ya kalau paling luka, kalau tidak ya sampai mohon maaf ya meninggal dunia. Yang membunuh adalah infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat di situ, ya kan. Nah, oleh karena itu nenek-nenek moyang kita yang dulu yang belum mengenal teknologi, karena mungkin juga tidak mengikuti perkembangan revolusi industri, mereka menerima apa adanya, mereka belajar empiris alam, maka terciptalah apa yang ada di alam ini mereka gunakan ya untuk membuat bangunan-bangunan yang tidak membunuh, ya kan. Misalnya kalau di Jawa Barat itu ada bangunan rumah panggung yang aneh. Kalau bangun rumah panggung untuk menghindari binatang buas, ini rumah panggungnya pendek kok, dan tiangnya itu tidak ditanam di tanah, tetapi hanya numpang di suatu alas yang dari batu atau apa gitu kan. Terus rumah yang dinias, rumah gadang, rumah-rumah yang ada karo dan sebagainya, rumah-rumah yang memang resisten terhadap goncangan gempa bumi. Paling tidak dia mengalami kerusakan, memberi kesempatan kepada yang ada di dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Ini gempa 5,6, sorry to say ya, itu bukan gempa yang besar di kategorinya, tetapi demikian masif kerusakannya. Contohnya karena banyak yang meninggal gitu. Yang meninggal itu ya karena kalau nggak tertimbun longsor, ya kan, ya karena infrastrukturnya yang membuat mereka luka atau sampai meninggal gitu. Kan itu jawaban kita kan. Jadi dalam hal gempa bumi ini, kalau tidak salah letak ya, karena mereka berada di kawasan rawan bencana gempa bumi, tidak mengerti atau mengerti tapi tidak mau tahu, ya kan? Atau keterpaksa tidak ada pilihan lain karena tidak mampu membeli wilayah yang aman gitu ya. Kedua ya infrastrukturnya, salah letak atau infrastrukturnya yang tidak beres gitu. Pencegahannya kan itu gitu loh. Dan kemudian juga masalah pendidikan kan, pendidikan dini, masalah kebencanaan kan nggak ada. Kenapa saya tahu begitu? Karena selalu terkaget-kaget gitu loh. Ya. Mereka tidak tahu lingkungan mereka itu, bertempat tinggal itu ancaman bahayanya apa. Nah, sampean kalau kamu cari apartemen atau rumah itu aman nggak daerah sini? Paling tidak kan itu. Ya. Atau apalah ancamannya itu? Oh ini ya bising-bising dikit tapi aman lah. Ada suatu toleransi aman di situ. Ada toleransi resiko yang bisa kita terima secara perjanjian selama itu tidak membahayakan, ya kan, diri kita, kan gitu kan kira-kira. Bicara soal Indonesia yang memang
rawan bencana ya Mbak, bicara soal banyaknya patahan-patahan dan juga sesar yang ada di Indonesia gitu. Kalau kita bicara soal sesar Cimandiri sendiri nih Mbak nih, itu kan bukan perkara soal 10 atau 20 tahun yang lalu. Kita sudah mempelajari itu dan sudah tahu kalau sesar Cimandiri ini akan bergerak dan juga akan memunculkan gempa bumi dan lain sebagainya nih Mbak. Nah, apakah ini sudah bisa dibilang sebelumnya sudah diteliti bahwa di tahun sekian nanti akan ada bisa terjadi gempa bumi? Apakah benar gempa 20 tahunan itu bisa diprediksi, Mbak? Beginilah ya kan, ilmu pengetahuan kan punya keterbatasan karena banyak ilmu pengetahuan yang dari empiris alam. Sebagai contoh, Ya. hukum gaya berat Newton ya, itu kan gara-gara apel jatuh saja kan, bukan hukum Newton ditulis kemudian apel jatuh dari pohon menuju ke bumi, kan tidak seperti itu ya. Sehingga ada suatu keterbatasan ilmu pengetahuan terhadap alam gitu ya. Hampir saya sering mengatakan bahwa ketidakpastian ilmu pengetahuan adalah kepastian alam itu sendiri gitu ya. Bahwa pemerintah melalui pusat gempa nasional yang dikoordinir oleh Menteri PUPR itu sudah menerbitkan peta-peta patahan aktif ya di Indonesia. Oke. Bukan hanya di Jawa gitu kan, terutama di Jawa karena penduduknya itu 50% penduduk Indonesia 50% lebih ada di Jawa, ya kan? Bahwa di situ setiap sesar itu diberi tanda potensi berapa magnitudanya gitu kan, ya kan? Ada di situ. Oleh karena itu, karena gempa bumi adalah tidak bisa diramal kapan terjadinya dan lahir berapa magnitudanya, ya yang siap ya kita kan. Di situ kan ada sesar itu sudah jutaan tahun yang lalu, ya. Okay. Ya dulu gempa bumi ya aman-aman saja karena tidak ada korban jiwa dan harta benda karena manusia datang, ya kan. Kemudian masih sedikit, iya kan, ada harta benda dan manusianya begitu kena maka disebutlah bencana. Ya. Dulu kan gejala alam biasa aja gempa bumi kan, ya. Karena ada orang di sana, itu kan. Kemudian harta bendanya rusak, orangnya meninggal, maka secara definisi disebut bencana. Kan itu. Kan alam ya gitu-gitu aja, ada manusia atau enggak kan. Ya yang harus direkayasa itu manusianya. Tidak mungkin sesar itu dilem supaya tidak bergerak. Kan nggak mungkin. Kan? Ya itulah kalau saya sebut sering ya kan. Alam ini sebagai tuan rumahnya, kita sebagai tamunya, yang menyesuaikan diri kan tamunya, bukan yang punya rumah gitu kan. Artinya ya rumahnya galak ya dari dulu galak gitu, nggak bisa di-engineer, kita aja yang harus sabar gitu. Artinya memang ke depan kita yang harus mengikuti perubahan-perubahan alam ini ya Mbak ya? Ya iyalah, cuman masalahnya begini kan, setelah revolusi industri, ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada, seolah-olah kita dengan ipteknya ini kan ingin memaksa ini kepada alam dengan ipteknya itu agar supaya kita bisa memprediksi dengan sesuai dengan keinginan kita kan. Ya. Hati-hati, benturan itu kalau dibiarkan terjadi kemusnahan pada kita gitu loh. Sehingga ke depan itu harus anak-anak muda ini harus menerapkan ya paling tidak hidup yang harmoni. Artinya kita menerapkan energi yang hijau. Kalau ekonomi ya ekonomi circle ekonomi, bukan linear ekonomi. Saya ngambil, saya gali, saya proses, saya pakai, saya buang. Bukan begitu gitu kan. Saya ambil, saya gali, saya ambil, saya proses, saya pakai, saya recycle lagi gitu. Ya kan? Tidak ada global warming, juga tidak memperkosa alam gitu. Kita juga harus mengatakan bahwa teknologi itu hanya sebagai jembatan antara kemauan kita dan kemauan alam. Manakala alam itu punya kemauan yang tidak bisa lagi match dengan kemauan manusia, ya sudah, kita harus menyingkir atau kita merekayasa gitu loh. Merekayasa agar supaya kita bisa diterima oleh sang tuan rumah gitu. Jadi teknologi itu bukan suatu tiket alat paksa gitu, ya kan? Kalau itu digunakan rekan-rekan bisnis itu ya tunggu aja kemusnahan kita gitu loh. Kita harus bisa dengan teknologinya, itu bukan alat paksa tetapi alat bagaimana kita harmoni dengan alam ini. Mendukungnya juga Pak ya. Iya, harus begitu gitu.
Kalau enggak ya tunggu aja lah musnah kita. Kalau kita merasa bahwa ilmu dan teknologi adalah rajanya yang bisa kita gunakan segendak kita terhadap alam. Ya nggak begitulah, itu kan. Oke Mbah, kalau kita bicara tentang pergerakan lempeng dan juga Indonesia berada di wilayah gunung api juga ya Mbah ya. Ya, Beberapa waktu kemarin terjadi gempa dan juga terjadi kemudian letusan Semeru. Apakah banyak yang beranggapan kalau sebenarnya pergeseran lempeng itu kemudian berpengaruh juga terhadap aktivitas vulkanologi gunung api yang ada di Indonesia. Apakah benar itu berpengaruh Mbah, dan seberapa kuat dampaknya dari aktivitas pergeseran lempeng itu terhadap vulkanologi Mbah? pergerakan lempeng itu mempunyai dampak positif dan negatif. Kalau nggak ada pergerakan lempeng, kita tidak punya jebakan minyak dan gas bumi, tidak punya mineral logam dan non logam, kita tidak punya batu bara, ya kan? Tetapi di sisi lain, dia bikin retakan-retakan bumi yang menghasilkan kembang bumi dan menghasilkan gunung api terbanyak di dunia. Ada 127 gunung api aktif di dunia. Tetapi dengan adanya gunung api itu kesuburan ada. Kalau tidak kan kita hanya pulau terdiri karang-karang aja. Gimana kalian bisa hidup gitu loh? Ya? Jadi keharmonisan manusia diciptakan oleh Tuhan itu ada positif, ada negatifnya, ada malam, ada siang dan sebagainya, gitu kan? Coba sekarang, kalau Toba itu 75.000 tahun yang lalu nggak meletus, tufa Toba tidak menutup Sumatera kemudian menjadi lapuk, maka menjadi suatu kesuburan Sumatera. Mana daerah gunung api di Indonesia yang pernah meletus tidak subur daerahnya? Semua, dan selalu punya produk pertanian yang unggul. Paling tidak bekas pernah mempunyai produk pertanian yang unggul, karena akhirnya pertanian itu sudah didomini dengan impor kan, dan ada jatah impornya itu kan. Jadi dia tidak lagi menjadi produk mempunyai produk unggulan gitu kan. Nah, bahwa ada kaitannya ya, tetapi tidak selalu ya kan. Contohnya gempa bumi Aceh yang tahun 2004 sampai keluar dari skala magnitudo 9,2, gunung api di sepanjang Sumatera baik-baik saja, kecuali memang gunung apinya itu memang dalam kondisi yang memang tekanannya sudah tinggi, digenjot gempa ya, seperti Gunung Talang tahun 2009 ada gempa ya nggak apa-apa, tapi 2005 kena gempa Nias, Talang bermasalah. Nah, Semeru kan bukan letusan. Sudah saya berkali-kali saya koreksi. Inilah kalau kita itu tidak mau ya kan, tidak mau membaca literasi kita, memang saya katakan buruk ya, nanti nggak enak juga gitu ya. Bahwa Semeru kalau meletus setiap hari belasan bahkan puluhan, dia meletuskan, mengeluarkan material halus sampai kasar, itu jatuh di sekitar bibir kawah, maka Semeru menjadi tinggi dan semok gede gitu kan, tinggi gitu kan. Tetapi dia mengeluarkan lava yang membentuk kubah lava, membeku di bibir kawahnya yang terbuka ke arah timur tenggara. Nah ini ya kan lama-lama menjadi besar. Nah karena dia lereng yang terjal, maka dia labil. Ditambah curah hujan, makanya berember. Ya kan, 2 Desember 2020 terjadi, 4 Desember 2021 terjadi, 4 Desember 2022 terjadi. Ya tambah hujan, tambah berat gitu ya. Karena lama-lama numpuk. Kalau bentuknya bulat itu disebut kubah lava. Kalau memanjang itu biasanya disebut lidah lava. Dan itu volumenya bukan 1-2 meter kubik. Ya kan, bisa ribuan bahkan jutaan meter kubik. Begitu dia longsor, karena di dalam masih panas, maka keluarlah awan panas. Orang sudah betul menyebutkan awan panas guguran, karena awan panas hasil dari guguran, bukan suatu letusan. Bukan letusan. Sekali lagi kalau diklaim itu letusan, salah. Nah, awan panas guguran ini membentuk namanya ya kan besuk-besuk, ada besuk kobokan, besuk sat, besuk bang dan sebagainya. Dia itu disimpanlah barangnya itu di sana, awan panas guguran. Nah, karena perkembangan teknologi dan kebutuhan ya kan, endapan awan panas itu menjadi pasir nomor 1 untuk jalan tol, untuk fondasi dan sebagainya. Maka orang lalu ke sana. Abu yang ditimbulkan dari awan panas itu ya kan tersebar di sekelilingnya, maka daerah itu subur. Karena memang dia menyerap air,
ya mudah mengambil, airnya mudah diambil. Kalau di situ ada barang dagangan emas hitam seperti pasir nomor 1, kemudian daerahnya subur, ya kan? Kemudian airnya banyak, kan orang datang ke situ. Kalau dulu guguran awan panas mau masuk ke Besumbang, mau masuk ke Besuksat, mau ke Besuk Kobokan, ya karena tempat dia yang bikin. Si awan panas ini bikin, ya baik-baik saja. Karena orang datang di sana, ada orang yang kena, ada orang meninggal, ada infrastruktur yang rusak, maka disebutlah bencana. Ya dulu baik-baik aja. Tahun 1885 itu sudah ada namanya awan panas guguran masuk ke tempat dia bikin, yang namanya Besuksat, Besuk Kobokan, dan ini kan suatu hal yang tidak aneh. Apakah nanti seperti itu tiap tahun? Ya nggak seperti itu. Sekarang produksi kubahnya relatif cepat. Kalau produksinya lambat ya mungkin 4 tahunan atau 5 tahunan. Ya suka-suka dia lah gitu kan. Kita nggak bisa mengontrol. Kita hanya bisa menunggu saja. Gitu kan. Itu aja. Kan ada alurnya dari dulu sampai sekarang. Apa bisa diramalkan? Tidak bisa kapan kejadiannya. Tapi kalau ke situ ya pasti sama dengan sesar yang kemarin di ini kan. Apakah bisa diramalkan? Nggak bisa. Tetapi di situ ada dan pernah terjadi seperti itu. Pasti suatu saat akan terjadi. Ya sudahlah, kita siap aja gitu kan. Hanya itu, kita sebagai tamunya kan hanya gitu aja. Nggak bisa. Gempa tidak membunuh selama Anda benar-benar tinggal dalam infrastruktur yang safe. Kan gitu. Terus pendidikan. Bagaimana? Pendidikan karena mengenali ancaman bahayanya. Kalau mengenali kan, terus diajari cara mengantisipasinya. Kan hanya itu yang bisa kita lakukan. Nggak bisa kita memaksa alam supaya takluk kepada kita, atau kita mengeluh alam sudah mulai bosan pada kita. Yang bosan itu siapa? Jangan keliru Mas, jangan kalau yang salah harus di sana. Jangan dong, kita salah nggak sih? Masa yang salah harus di sana kan? Ya nggak begitulah gitu kan. Oke Mbah. Nah kalau kita bicara soal mitigasi bencana Mbah, yang tadi sempat Mbah Rono bilang juga soal pendidikan ke masyarakat, terus juga edukasi ke masyarakat. Kalau kita tinggal di daerah rawan bencana nih, berarti artinya sejauh ini pemerintah sudah memberikan arahan, sudah memberikan edukasi berarti ya Mbah ya untuk masyarakat. Tapi kemudian seperti apa Mbah responnya dan juga tindakan kedepannya nih Mbah nih, supaya bisa dikatakan ketika terjadi bencana tidak memakan jumlah korban yang sebanyak itu lagi gitu loh Mbah. Aduh, saya susah ya. Beginilah, saya dulu mengalami, daripada saya memberikan sesuatu yang agak sulit ini kan, saya lakukan dulu ini. Merapi itu ada korban ini dan sebagainya. Saya melihat sebetulnya subjeknya di mana sih? Oh, di masyarakat sana, di daerah rawan bencana. Oke, kalau gitu saya deketin mereka, saya ajak ngomong. Susah lu ngajak ngomong, apalagi saya pejabat ya. Ya susah, ya sudah. Buka baju saya deketin mereka. Biasanya nongkrong di sana. Oke lah, saya nongkrong. Kemudian mereka, oh ini orang serius kelihatannya. Enggak kok, saya nggak ngajarin sampean, saya pengen dengar kalian. Kepengen apa yang pengalaman Anda. Setelah itu dia tanya lama-lama. Nah, saya sebut waktu itu mitigasi tanpa roti dan dasi. Artinya kalau mitigasi dulu saya suka diundang di hotel kan. Pagi-pagi sarapan roti gitu kan. Waktu presentasi saya pakai dasi kan gitu. Sudah itu saya bagi materi gitu. Nggak tahu lah nanti kalau berat dari hotel pulang buang aja kan. Nah, saya ngomong dengan mereka. Oke, harus jalurnya ke arah sini. Kalau Anda ancaman, kalau ini Anda nggak bisa lagi. Ya kan, Anda tinggal di sini. Dia awan panas cepat sekali, nggak mungkin Anda selamat. Ya kan? Atau daerah pengungsian yang masih bisa lari, kita pasang ya kan dengan mereka arah-arah lari menghindar kemana. Jadi bukan saya yang pasang, kita pasang bersama ya kan, mereka ingat. Terus masing-masing memberikan pendapat. Kalau pendapatnya salah, saya koreksi, dia ingat sekali, nggak pernah lupa, karena mereka pernah berpendapat tidak pas gitu loh.
Oke. Nah, itulah dialog itu dengan cara. Kalau saya bawa PowerPoint, saya bilang, wah, ini nggak ngerti lah, gitu kan. Nah, cara bicara, ya, memang menjadi sulit. Yang masalah yang sulit disampaikan secara mudah, itu sulit sekali. Yang lebih enak kalau yang sulit saya sampaikan secara sulit, itu mudah. Ya. Tapi menyampaikan kepada, mohon maaf ya, dengan suatu grade pendidikan yang jauh berbeda nih, memang harus dikemas betul-betul supaya mereka ngerti. Ya. Nah, itu saya ajak bicara. Saya lebih banyak mendengar, kalau dia tanya, saya kasih, saya terus saya drill. Lama-lama mereka paham. Dan kemudian skenario 2010 Merapi yang pengungsinya terbanyak di dunia, ada sekitar 1 juta. Memang ada yang meninggal, tetapi mereka rata-rata menolak mengungsi, seperti Mbak Mariza, almarhum. Ya kan? Terus kemudian Kelut, ya kan? Ya, Kelut 2014 seluruh bandara di Jawa tertutup, tapi zero victim. Nggak mungkin, Mas, kita nggak latih. Nggak mungkin kita nggak didik mereka. Dan itu harus continue. Sampai sekarang ini saya udah pensiun, Mas. Kadang-kadang istri saya, udahlah ngapain, nggak punya duit ke sana. Tapi suatu tanggung jawab moral bisa. Saya datang ke sana, ngobrol apa yang terjadi. Sekarang ini pagi-pagi di Bak, masih ada yang nanya, bagaimana Merapi saat sekarang? Itu harus saya jawab. Itu dharma saya, kewajiban saya sudah selesai sebagai pegawai. Jadi ada pendidikan, kemudian meletakkan diri kita pada yang sederajat dengan mereka. Bikinlah relawan yang dari mereka. Tidak mungkin, Mas, itu datang ke Merapi atau Cianjur, ya kan, untuk menolong mereka. Bahasanya udah susah, daerahnya nggak tahu, ya kan. Terus kemudian sampean ikut-ikutan berbondong-bondong bawa bantuan, bikin macet di jalan, untuk rescue yang harus cepat tanggap dan sebagainya, terhalang sampean gitu kan. Apa tidak sebaiknya sampean bantu gitu, misalnya ke PMI supaya disampaikan, ya kan, akan lebih efektif daripada nonton ya bencana gitu kan. Betul. Itu saja lah gitu ya. Saya belajar itu dari 2006 Merapi ya, di mana saya membaca poster yang sangat tidak pernah saya lupakan mungkin sampai akhir hidup saya. Kami bukan tontonan, bawa pulang bantuan Anda. Itu menyentuh sekali, Mas. Saya mengurus Merapi, gempa bumi 2006 itu dan letusan Merapi adalah saya harus memulihkan sektor Kementerian SDM, termasuk bagaimana gempa buminya, bagaimana gunung apinya. Tapi ada tulisan itu, saya tersentuh sekali begini. Ya. Di beberapa tempat hanya Nias, suatu gempa besar yang saya tidak hadir. Aceh saya datang, ya kan, 2004, 2005 saya nggak datang, 2006 full saya menangani di Jogja, terus 2009 saya full menangani di Padang. Jadi betapa kita banyak relawan yang kita harus didik, yang mereka bisa menolong orang lain, paling tidak dia bisa menolong diri sendiri dan keluarganya. Dan mereka tahu bahasanya, mereka tahu kearifan lokalnya dan sebagainya. Kalau nunggu datang dari Jakarta, nunggu dari kota besar, sudah terlambat. Ya, berarti ketika kita bicara tentang mitigasi bencana nih, Mbah, penting untuk dilakukan istilahnya kayak pendidikan untuk mitigasi itu sendiri, Mbah. Sangat penting. Kira-kira kedepannya apakah ini jadi satu schedule khusus untuk pemerintah terutama ya, Mbak, ya, untuk memberikan edukasi lebih lanjut lagi bagi semua masyarakat yang tinggal, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, Mbak? Saya dulu dapat tugas dari Ibu Negara, almarhumah Ibu Ani, menulis buku induk untuk gempa bumi tsunami, kemudian bagaimana caranya untuk taman kanak-kanak sampai SMA. Saya tulis buku induknya, kemudian saya ngundang guru taman kanak-kanak. Dia rupanya perlu juru lukis. Jadi pendidikannya bukan literasi gini, tapi visual. Perlu gambar. Oke, kita undang tukang gambar dan sebagainya. Akhirnya guru-guru itu menulis menurut porsi, ya kan, apa yang bisa dimasukkan untuk anak didik TK sampai SMA. Kemudian kita praktekkan, ya kan. Yang paling menarik itu
adalah guru TK karena menjadi bahan ajar. Sama dengan saya diundang sekolah minggu waktu itu. Ada nyanyian, ada kalau ada gempa tidak boleh panik. Terus misalnya dia harus di bawah meja, ya kan kalau ada gempa. Tapi jangan ditertawakan. Yang tertawa itu yang lucu menurut saya, kan? Kalau ada gempa, ada orang masuk ke kolong meja kemudian ditertawakan orang. Yang saya katakan yang tertawa yang lucu. Gitu. Nah, seperti itu ada pendidikan dini, tetapi kebanyakan kalau saya tanya di dinas-dinas pendidikan di daerah, apakah nggak ada muatan lokal? Misalnya kan kalau Jawa Barat ya gempa bumi, longsor dan letusan itu tiga itu. Kebanyakan mereka bilang muatan lokal udah penuh. Kenapa bisa begitu demikian, Pak? Ya nggak tahu. Waktu itu bahkan saya kerjasamanya dengan PGRI, bukan dengan dinas pendidikan, karena mereka yang accept waktu itu saya mencoba gitu kan lewat dinas pedang dan lain sebagainya. Susah ternyata lewat PGRI itu kan. Ya yang diajar guru-guru juga gitu. Akhirnya mereka berpraktek. Ngapain saya udah ngajar itu nggak dipraktekkan kan susah. Mereka berpraktek bagaimana menyampaikan. Bahkan ada guru-guru yang sangat bagus cara menyampaikannya kepada anak didiknya. Saya appreciate. Tapi udah itu nggak ada lagi program itu. Ya kan dulu saya bikin komik Gunung Api gitu ya. Ya cetakannya habis karena memang ya saya bilang ya dulu kan masih bernegosiasi masalah dana. Sudah lama kan bencana tidak tiap hari terjadi. Sakitnya di sini Mas. Kalau udah nego dana kayak gitu. Saya pernah jangan salah. Saya nego alat segala macam untuk beli alat. Kalau jawabannya kayak gitu kan sudah lama. Letusan gunung api tidak tiap hari terjadi. Ya itulah kalau kita mitigasi itu bencana itu identik dengan bagaimana bencana? Kami sudah sediakan bantuan sekian ton bahan makanan, sekian, ya nggak akan selesai Mas. Tiap tahun kita akan nangis Mas. Karena fokusnya kepada bantuannya ya, bukan pada pencegahannya. Saya sering mengatakan Mas, mitigasi bencana tanpa penelitian, tanpa riset, gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. Tapi Mas, tanya ke BRIN sekarang ini, berapa biaya riset kebencanaan? Jauh lebih kecil dibanding dengan beras dan mie instan kalau terjadi bencana. Itu juga Pak yang sempat beberapa waktu lalu terjadi sempat diberitakan juga Pak bahwa biaya untuk riset kebencanaan sangat kecil, bahkan ada yang nol Pak. Lah iya makanya. Terus mau ngomong apa? Sampai minta selamat gitu loh. Sudah bayar murah minta selamat kan? Jawaban yang nggak enak kan seperti itu Mas. Saya nggak akan jawab segitu gitu loh. Ya kan? Loh iya. Teknologi bisa Mas. Siapa Indonesia orang punya pinter-pinter bikin bangunan tahan gempa, ya pinter lah Mas. Wong dari nenek moyang kita sudah bikin kok dari dulu, ya kan? Ya jangan begitu sekolah dari luar negeri bangunan tahan gempa, ya diimpor dari sekolah dia di luar negeri, ya nggak ada bahannya di sini kan, susah bikinnya gitu. Kayak kalian ditanya bangunan tahan gempa seperti apa? Itu di Jawa Barat itu kan ya lihat aja yang di Cianjur itu, yang nggak roboh itu, itulah bangunan tahan gempa, tiru aja itu. Gampang Mas. Iya. Daripada riset juga mahal. Janganlah bangunan gempa itu yang ada di Jepang kemudian diturunnya yang ada di Eropa. Ya mereka bahannya juga berbeda. Culture-nya juga beda gitu kan. Dibikinlah rumah tahan gempa kayak iglo itu yang ada di Eskimo itu. Ya ampun itu kan. Ya memang tahan gempa Mas. Tapi sama sekali tidak beradaptasi dengan budaya lokal kita kan itu. Mau gimana sekarang Mas? Mau dari mana ya kan? Harus ada pendidikan dini. Di Jepang orang anak kecil kan ke sekolah pakai helm ya kan? Ini biru-biru, yang warnanya beda-beda. Mungkin kita pakai helm aja ya karena takut sama polisi. Bukan karena kita melindungi diri, kadang-kadang kan begitu kan. Jadi bisa bayangkan. Ya kan? Nah, pendidikan itu nomor satu masalah mitigasi dan pendidikan. Mereka memahami ancaman bahaya. Kemudian mereka mencoba bagaimana mengantisipasi. Itulah yang namanya harmoni hidup dengan alam. Bukan memaksakan diri. Gitu. Terus kemudian adalah kerjasama dengan yang namanya sekarang kalau di hotel-hotel seminar agama kan bencana kan
pentahelix, kerjasama media, peneliti, kemudian swasta, ya macam-macam gitu kan. Ya media itu harus bisa menyajikan tontonan yang menjadi tuntunan, bukan menanyakan pada saat terjadi bencana. Tanya misalnya, Bapak bagaimana perasaan Bapak andai kan ternyata keluarga Bapak tidak ditemukan. Bukan itu media itu, ya. Memberikan suatu semangat, ya kan, memberikan suatu edukasi yang positif gitu ya. Terus kemudian penelitinya, ya kan, ya peneliti bukan hanya kesimpulannya, perlu penelitian lebih lanjut, bukan begitu, harus ada hasilnya dalam mitigasi itu, ya, edukasi dini gitu. Kita harus bisa, kita bukan hanya berslogan matematik plus bahasa Inggris sama dengan sukses, tapi selamat adalah bagaimana kita belajar tentang lingkungan di sekitar kita dan sebagainya, ya kan. Kita harus berani ke sana, harus berani. Kita tidak hanya diskusi seperti ini setelah terjadi bencana gitu, nggak ada gunanya gitu. Oke. Mungkin terakhir nih Pak nih, dari Mas Surono sendiri, apa harapannya ke depannya nih Pak nih, supaya ketika misalkan terjadi bencana, adakah memang anggaran sendiri dari pemerintah untuk menganggarkan khusus untuk pendidikan kemitigasian bencana untuk masyarakat yang berada di wilayah? Ya, saya mengapresiasi sekarang itu kecepatan bantuan tanggap darurat itu luar biasa. Ya. Kalau masalah pertolongan dan bantuan makanan dan ini sangat luar biasa, semakin tahun semakin meningkat. Tapi kan mungkin lebih penting ketika kita bicara soal mitigasi, Pak, bukan hanya tanggap darurat. Ketika bencana, kalau saya dulu begini, Mas, datang, saya pernah ngalami, ya kan, di mana saya harus mitigasi bencana geologi. Salah satunya longsornya, peta longsor itu saya selesaikan. Peta rawan gempa bumi saya selesaikan, tsunami saya selesaikan, kemudian gunung api saya selesaikan. Karena gempa bumi banyak yang ngomong di instalasi ini, ngomong apa segala macam. Kebetulan yang final A sampai Z gunung api, mudah aja saya selesaikan petanya, juga longsor. Saya berharap waktu itu kita bagikan gratis. Saya memang agak melanggar gitu. Biasanya peta ini harus dibeli, tak bagikan gratis karena saya bilang ini rakyat belum bayar nih lewat APBN, jadi tak bagi gratis kepada pemerintah-pemerintah itu dengan harapan begini, peta-peta ini akan menjadi data dasar dalam penataan ruang dan wilayah, bukan hanya berdasarkan kesejahteraan saja, tetapi juga perlindungan yang holistik kepada masyarakatnya. Dan saya juga berharap gitu kan, dengan peta-peta itu calon-calon bupati, calon gubernur itu kampanye, daerah kita itu rawan bencana, kalau saya terpilih mau begini. Dan ternyata tidak pernah ada, Mas. Terus gimana? Padahal kebijakan politik yang bisa membuat sesuatu dari yang begini sampai tiba-tiba begitu, Mas. Ya kan? Betul nggak? Ya, betul, Pak. Nah, kalau tidak ada kemauan seperti itu, ya sulit, Mas. Hidup kita hampir, gerak kita, langkah kita, yang kita makan, yang kita, ini semua banyak sekali kebijakan politik. Jadi harus, masalah bencana, mitigasi bencana itu bukan hanya tanggung jawab orang yang membagikan beras mie instan, bukan hanya yang media seperti sekarang ini, tetapi seluruh, termasuk pengambil kebijakan politik itu. Kalau undang-undangnya nggak benar, di mana tidak ada law enforcement, kalau Pemda tidak melakukan gini, ya Anda melanggar gitu loh. Kalau nggak enak-enak aja terus, gitu loh. Perencanaan tata ruangnya menimbulkan bencana, ya Anda kena sanksi gitu loh. Kalau nggak enak-enak terus, wah itu kan takdir. Sulit udah begitu, Mas. Mau ngomong apa? Ya kan? Harus ada law enforcement untuk pelindungan masyarakat secara holistik. Undang-Undang 45 loh. Kita terlindungi oleh negara baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu ada di Undang-Undang 45 ya. Dan satu hal lagi ya, kalau nggak salah setiap tahun ada Rakernas. Setiap tahun memberikan arahan itu. Ada 8 arahan, 9 arahan, 11 arahan. Yang mengontrol arahan ini terarah benar siapa? Kan itu presidennya. Lama-lama habis itu tiap tahun dikasih. Ya. Belum 5 tahun saya punya arahan ya. Nah ini bagaimana? Ya kan? Ada evaluasi nggak? Ada monitoring nggak? Evaluasi gimana? Penanganan bencana. Ini kan presidennya itu. Ya kan kalau ada bencana banyak yang mati, tidak siapa-siapa tanggung jawab. Presidennya itu kan. Ya. Iya. Dan sekarang gimana kebijakan politik orang yang pegang
pegang undang-undang, ya kan gimana? Harus, masalahnya banyak Mas, yang harus kita tangani gitu. Beras dan mie instan saja, bukan semua orang berbondong-bondong mengantarkan bantuan sampai mendapatkan jalan, bukan itu aja. Saya salut ya, gotong dan simpati orang tuh, begitu ada bencana semua pengen menyumbang, bagus-bagus saja sih. Tapi kalau sampai macet, ya luar biasa kan, menginjakkan yang mau evakuasi dan sebagainya. Apakah tidak ada penyaluran bencana yang bantuan kita, kerelaan kita untuk membantu saudara kita? Jadi masalahnya banyak, ya harus risetnya harus ada, medianya harus kuat gitu kan, pemerintah harus, ya pemerintah daerah, pemerintah ini tentunya kan, swasta harus terlibat, masyarakat ya juga harus ikut. Masyarakat bukan sebagai objek yang harus ditolong, tetapi dia juga bisa menolong diri sendiri dan orang lain gitu. Kalau masyarakatnya diajak nggak mau, ya sulit Mas. Mau law enforcement-nya, mau risetnya seperti apa, ya nggak jadi Mas. Untuk itu masyarakatnya perlu diedukasi supaya dia bisa. Makanya edukasi itu hal yang penting Mas. Betul. Dan itu menerus. Ya. Tidak bisa. Saya kadang-kadang kalau ada wajib latih kan, saya bilang di beberapa gunung api itu kan susah itu kadang-kadang. Ya sampean ini terancam mau terbunuh aja dilatih susah tuh TNI itu. Mau bunuh aja tiap hari latihan. Bayangkan. Nah, kadang-kadang sampai segitunya loh Mas. Ya kalau dulu enak, zaman Orde Lama gitu kan. Nggak mau latihan itu anggap cap PKI, semua ikut Mas. Selesai latihan besaran real gampang. Terus sekarang mau dicap apa? Cap koruptor. Ketawa paling. Ya susah Mas. Susah. Nggak mau. Wah saya mau latihan. Wah Pak, saya 1 hari ini biasanya hasilnya sekian. Kalau saya ikut latihan kan rugi saya. Apa latihan? Nggak susah. Ya, kadang-kadang Mas kenapa mesti harus dilatih? Kalau ada gempa kan ya otomatis kita lari ke rumah. Ya kalau kena ya celaka sampai meninggal juga takdir. Sampai mau ngomong apa kalau gitu? Jadi saya mengalami. Saya mengalami. Ya saya bilang, saya jawab. Kalau sampai sakit nggak usah ke dokter. Sembuh ya syukur, nggak juga takdir. Begitu aja. Nah ini kita diberi upaya, diberi akal oleh Tuhan. Kita harus, di situ ada fenomena ya alamiah, ya kita akal kita dipakai gitu loh. Ya, kalau nggak bisa kita cari gitu. Nah, pendidikan itu penting. Ya nggak bisa kita udah dididik misalnya Mas, negara kita itu banyak gunung. Kita waktu kecil belum bisa gambar 2 gunung gitu kan. Ada matahari, ada sawah yang subur, memang begitu. Ya kan, ya setiap wayang ada gunungnya gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi literasinya tidak begitu bagus ya, komunikasi visual ya jauh lebih enak dicerna dan sebagainya. Terus kemudian belajarlah kenapa orang-orang Sunda membuat rumah panggung tapi pendek, kenapa tiangnya nggak ditanam, ya kan? Pasti dia punya kearifan lokal yang semua itu disesuaikan dengan tantangan alamnya gitu. Dia nggak bisa menerangkan secara teknologi karena dia nggak belajar. Ya oke, itu adu ilmu pengetahuan dan teknologi membongkar rahasia itu. Seperti rumah gadang, kenapa begini? Rumah Nias kenapa begini? Rumah Karo seperti ini. Pasti dia punya maksud tertentu. Ya kan? Hanya tidak bisa menerangkan secara teknologi. Justru teknologi ini bisa menjawab kenapa itu terjadi. Wah, bikin rumah tahan gempa, kasih kawat ram gini, dikasih semen. Wah, ada semennya mahal Mas, gimana ceritanya gitu kan? Kawat gitu loh Mas. Justru kita ini, kalau negara-negara lain kan misalnya gempa gitu. Jadi California itu ya mahal-mahal aja rumah di sana kan, padahal rawan gempa. Lahirlah teknologi bahan bangunan tahan gempa, konstruksi tahan gempa. Lahir itu bukan lahir diskusi masalah kebencanaan di hotel-hotel gitu loh. Lahir itu ya bukan tangisan. Lahir teknologi, lahir inovasi gitu kan. Kita harus malah bisa melahirkan itu. Untuk apa dibikin BRIN ada N-nya itu kan inovasi gitu. Kan gitu. Ada sesuatu yang negatif bisa menjadi positif gitu. Tanpa itu nggak mungkin Mas. Kita hanya diskusi begini aja, kemudian didaftar tahun ini
korban jiwa sekian, akibat gempa Iya. bumi, kerugian sekian triliun. Apa kita hanya seperti pelajaran kita sudah terlalu mahal, Mas. Nggak lulus kita ini. Bodoh atau bodoh gitu. Males. Oke sobat bisnis, itu dia tadi ngobrol-ngobrol dengan Mbah Rono. Semoga banyak hal yang menjadi pengetahuan kita dan juga menjadi pembelajaran juga, baik untuk kita masyarakat yang tinggal di Indonesia ataupun pemerintah juga, untuk lebih mementingkan dan mengutamakan mengenai pendidikan mitigasi bencana. Bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia paham dan juga mengetahui jika terjadi bencana alam apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencegahnya supaya kedepannya tidak ada korban jiwa lagi, dan juga kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia lebih paham mengenai peta-peta kebencanaan dan juga lebih siap untuk menghadapi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Semoga obrolan tadi bermanfaat untuk sobat bisnis juga yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya.